Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. One Piece Chapter 1005 memang sudah rilis versi bajak lautnya. Namun sebagai opler sejati, kalian harus tetap membaca versi resminya di aplikasi Manga Plus. One Piece Chapter 1005 mendapatkan jatah cover page, di mana Oda menggambarkan Katakuri yang sedang memakan donat cap aceng, lengkap dengan susu murni yang diperah langsung dari sumbernya. Namun Katakuri tak sendirian, dia membagi kudapannya dengan anak kucing beserta anak anjing. Apakah terdapat udang di balik bakwan pada cover page yang dibuat oleh Oda kali ini? Yap, kucing dan anjing seperti melambangkan kedua Raja Ming, yaitu Nekomamushi dan Inuarashi, yang saat ini menjadi aliansi dari Luffy. Apakah Katakuri juga akan menjadi aliansi Luffy ke depannya? Kemungkinannya sangatlah besar, dan Mimin sudah pernah membuatkan teorinya. Linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. One Piece Chapter 1005 mendapatkan judul Devil Child, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti anak setan. Judul dari chapter kali ini memang merujuk pada sosok Nico Robin. Namun tak hanya itu, chapter kali ini banyak memperlihatkan buah-buahan segar yang sudah sangat ranum. Shin diawali dengan memperlihatkan kondisi di lantai 3, tepatnya di ruangan mantap-mantap. Terlihat Black Maria yang sudah tidak sabar untuk segera membunuh para Akazanen. Namun dia masih harus menyelesaikan urusannya dengan Sanji. Black Maria menanyakan pada gadis dengan plester mata satu yang bernama Kaiman mengenai kesiapannya untuk membroadcast kata-kata mutiara yang akan keluar dari mulut Sanji. Setelah selesai cek sound, Black Maria kemudian meminta Sanji untuk segera memanggil Nico Robin ke tempatnya saat ini. Black Maria sudah membuat perangkap dari jaring laba-laba janda hitamnya di seluruh ruangan mantap-mantap tersebut. Terlihat jaring lengket sudah menyelimuti pintu masuk, bahkan sampai lantai ruangan pun sudah terpasang perangkap 19 detik miliknya. Black Maria menamakan jaring lengketnya dengan sebutan Heart Chum. Yap, nanti ketika Robin terjebak di dalam jaring Heart Chum miliknya, maka anak buahnya akan langsung memberikannya obat penenang. Sanji yang masih membisu membuat Black Maria mengeluarkan senjata berupa knuckle yang langsung dia pakai di tangannya. Tanpa babi bu, Black Maria memukul Sanji hingga dia terpental ke belakang dengan tujuan agar dia segera memanggil Nico Robin. Cerot! Darah keluar dari mulutnya. Namun Sanji tetap tak bergeming. Walhasil Black Maria terus memukulinya karena dia ingin segera menghabisi Akazaya 9. Pekerja mantap-mantap dari Mami Maria sampai menangis saat melihat keperkasaan Sanji. Mereka berpikir jika Sanji tak akan berteriak sampai dia mati untuk melindungi sahabatnya. Bahkan salah satunya mengatakan jika dia akan jatuh cinta apabila Sanji bukan merupakan musuh dari bajak laut kebun binatang milik Kaido. Black Maria kembali menempeleng Sanji. Namun sesaat sebelum tangannya mendarat indah di wajah Sanji, dia pun berteriak dan meminta waktu 69 detik untuk bisa berbicara. Anak didik Mami Maria pun kaget mendengar Sanji yang akhirnya membuka mulutnya. Tapi mereka berpikir jika Sanji hanya akan mengatakan kata "sat", karena mereka yakin jika Sanji tak akan menyerah. Di mana hal tersebut hanya akan memancing emosi dari Black Maria saja dan membuat Sanji diberikan gelar almarhum lebih cepat. Namun kenyataannya berbanding 180 derajat. Sanji berteriak meminta tolong untuk diselamatkan oleh Nico Robin. Sanji memberitahukan posisinya di ruang mantap-mantap lantai 3 kastil. Bahkan dia mengatakan akan segera dibunuh apabila Robin tidak datang. Para dayang-dayang Mami Maria syok melihat Sanji yang akhirnya menyerah. Selain itu, kata-kata penuh kepasrahan dari Sanji ini terdengar sampai ke seluruh penjuru Onigashima melalui kertas mata Dajjal yang menempel pada Nona Chaiman dan menimbulkan berbagai macam respon dari para karakter saat mendengar rintihan Sanji tersebut. Pertama diperlihatkan kondisi di panggung utama pesta. Terlihat Apo yang sudah bangkit dari rebahannya dan langsung mengeluarkan musik jedak-jeduk miliknya. Serta terlihat sosok mirip kakek Hyogoro dengan teknik Nitoryu yang sedang berhadapan dengannya. Lalu Chopper dan Ming Domba Garut yang heran mendengar suara Sanji. Kemudian anak buah Kid yang merasa risih mendengar rintihan yang menjijikan tersebut. Dilanjutkan dengan Beppo yang menyadari jika suara tersebut berasal dari salah satu kelompok topi jerami. Nah, sepertinya anak buah Lau memang sudah berhasil naik ke Onigashima. Karena terakhir mereka diperlihatkan masih berada di dalam kapal selam ketika Onigashima diterbangkan oleh Kaido. Kemudian terlihat Marco the Puyuh yang sedang melawan King. King menembakkan sesuatu namun tak berefek apapun pada Marco.
Marco hanya tertawa mendengar rintihan dari Sanji dan mengatakan jika bajak laut topi jerami berisikan orang-orang yang menyenangkan. Lalu Jinbe dengan tangan yang dilapisi daki hitam pun terkejut dengan suara Sanji yang menggema ke seluruh pulau. Dia pun berkata jika keberadaan Nico Robin sangatlah penting di dunia ini. Bahkan Kaido pun pasti mengincar pengetahuannya. Di sisi lain terlihat Franky yang sedang meremas tanduk milik Sasaki. Sasaki tertawa dan mengejek Sanji. Jika saat ini Sanji telah membawa Nico Robin ke dalam jebakan lengket milik Mami Gang Doli cabang Onigashima tersebut. Selanjutnya, Nami. Dia menyadari jika saat ini Sanji sedang berhadapan dengan seekor wanita. Yap, Nami memang sudah berpengalaman atas hal ini, mengingat pada saat di Enies Lobby pun nasib Sanji sangat naas ketika dia berhadapan dengan Mia Khalifa. Dan saat ini dia harus berhadapan dengan Black Maria Ozawa. Sebaliknya, Usopp malah fokus pada kucing dengan kertas bermata Dajjal. Dia menyadari jika suara Sanji keluar dari kucing jahanam tersebut. Shin pun kembali berpindah ke tempat mantap-mantap milik Black Maria. Sanji meminta Black Maria untuk melepaskannya karena dia sudah memanggil Nico Robin. Namun Black Maria tak menepati janjinya karena saat ini masalah antara dirinya dan Sanji sudah menjadi masalah hati. Mami Maria ingin menjadikan Sanji sebagai koleksi budaknya, seperti para pria hidung belang yang sudah terlebih dahulu terjebak dalam perangkap 19 detik miliknya. Di mana mereka dipaksa untuk hanya mencintai Black Maria dan tak bisa hidup tanpa belayan darinya. Sanji yang mendengarnya malah mengatakan dia tak bisa hanya mencintai Black Maria saja, karena dia menyukai seluruh wanita di dunia ini. Black Maria sangat kesal dan berniat menempeleng Sanji kembali. Sanji tak bisa melapisi tubuhnya dengan daki hitam legam miliknya, karena dia takut dakinya akan melukai Black Maria. Gigantesco Mano. Spong. Tangan panjang nan besar tiba-tiba muncul lalu menampar pipi mulus Black Maria. Yap, Tante Robin pun muncul lengkap dengan pakaian jahiliyahnya. Robin mengatakan jika dirinya dahulu juga pernah tergabung dalam organisasi hitam. Dan ketika suatu hal buruk terjadi pada temannya, maka sisi anak iblisnya akan muncul. Dan disitulah Robin akan mulai kesurupan. Di sisi lain, Brook berhasil membebaskan Sanji dengan cara membekukan jaring laba-laba milik Black Maria. Bahkan seluruh jaring lengket di ruangan tersebut sudah membeku, sehingga Nico Robin dapat masuk dan tak terperangkap di sana. Sanji pun berterima kasih dan bergegas untuk pergi ke ruangan tempat Akazaya 9 rebahan. Karena dia berpikir tak akan ada harapan jika dia bertarung di tempat ini. Black Maria pun berteriak dan tak akan membiarkan Sanji lolos. Hanya itu saja kata-kata terakhirmu, ucap Robin, yang sepertinya sudah mulai kesurupan. Sanji pun berlari menuju ke tempat Kinemon, namun Robin memanggil Sanji. Sambil mengedipkan mata, Robin berterima kasih karena Sanji sudah meminta bantuannya, dan dia sangat senang mendengarnya. Hasrat akil balik milik Sanji pun memuncak. Lihat saja ekspresi wajahnya. Dia berlari tanpa melihat situasi dan akhirnya jatuh terpleset karena lantainya yang licin. Shin kemudian berpindah ke gudang terlarang Onigashima. Terlihat Yamato sedang memegangi tikus yang memiliki simbol mata Dajjal. Momo yang berada di sampingnya mengatakan jika suara Sanji terdengar dari tikus tersebut. Yamato menjelaskan jika Kaido memiliki regu mata-mata yang dinamakan Meris. Dan binatang-binatang tersebut merupakan sebuah cyborg di mana mereka dapat membagikan penglihatan dan suara dengan para Meris manusia. Tiba-tiba di luar ruangan gudang terlarang sudah banyak kroco Kaido yang mencoba untuk memaksa masuk. Shinobu meminta Yamato bergegas untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut untuk melindungi Momono Mesum. Para kroco Kaido akhirnya mendobrak pintu ruangan tersebut. Yamato dengan wajah tak berdosa membuka bajunya dan meminta Momono Mesum untuk bersembunyi di antara kedua buah segar miliknya yang terlihat sudah mulai ranum. Betapa beruntungnya si bocah Luknut ini. Setelah sebelumnya pernah mencicipi kekenyalan buah segar milik Nami dan Robin, kali ini dia bahkan mampu memetik buah segar tersebut langsung dari pohonnya. Yamato dan Shinobu pun kemudian mulai menghajar para kroco Kaido yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Shin kemudian kembali ke lantai 3 kastil milik Kaido. Jack terlihat sudah selesai dalam masa-masa rebahannya. Inilah kekuatan spesial dari para pemakan buah iblis Zoan yang memiliki kemampuan penyembuhan diri yang cepat. Jack memerintahkan Black Maria jika dirinya akan turun tangan langsung untuk membunuh Akazaya 9. Dia pun mengatakan meskipun sekarat, Akazaya 9 masih terlalu kuat jika dilawan oleh Tobiropo. Namun dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Jack memang berniat untuk membalaskan dendamnya pada Raizo
Nekomamushi dan Inuarashi. Dengan kedatangan Jack ke tempat Akazaya 9, itu berarti dia akan bertemu dengan Sanji, dan kemungkinan akan terjadi pertempuran antara mereka berdua. Sanji digadang-gadang akan melawan orang terkuat ketiga di kubu musuh, yaitu King. Namun Oda malah mempersiapkan Sanji untuk melawan Jack, yang bisa dikatakan sebagai All-Stars paling lemah. Pasti Oda mempersiapkan udang di balik bakwan dalam skenario ini. Sepertinya Oda ingin mengembalikan harga buronan kru topi jerami dengan urutan Luffy, Zoro, dan Sanji dengan bounty tertinggi. Hal ini dibuktikan dengan Luffy dan Zoro yang melawan Yonko, Kaido, dan Big Mom. Kemudian Sanji yang melawan Jack, dan Jinbe yang saat ini sedang melawan Wowo, salah satu Tobiropo. Selain itu, Oda sering sekali menaikkan bounty menjadi lebih tinggi dari musuh yang sebelumnya dikalahkan oleh kru topi jerami. Contohnya saat Luffy berhasil mengalahkan Crocodile yang memiliki bounty 81 juta berry. Bounty Luffy langsung naik menjadi 100 juta berry. Kemudian saat Luffy berhasil mengalahkan Katakuri yang memiliki bounty 1 miliar 57 juta berry, dan bounty milik Luffy langsung melejit menjadi 1,5 miliar berry. Nah, saat ini Luffy sedang melawan Kaido dan Big Mom yang memiliki total bounty hampir menyentuh 10 miliar berry. Sepertinya setelah meneposkan bokong kedua Yonko tersebut, bounty dari Luffy tak akan melebihi bounty mereka berdua, karena saat ini Luffy bertarung secara keroyokan berlima, yaitu Luffy, Zoro, Law, Kid, dan Killer. Kemungkinan besar masing-masing akan mendapatkan kenaikan bounty sebesar 2 miliar berry, di mana total bounty Kaido dan Big Mom dibagi 5, sehingga bounty Luffy setelah Arc Wano adalah 3,5 miliar berry, sedangkan bounty Zoro akan menjadi 2 miliar 320 juta berry. Kemudian Sanji hanya akan melawan Jack yang saat ini memiliki bounty sebesar 1 miliar berry. Berapakah kenaikan bounty dari Sanji? Pasti bounty Sanji akan melebihi bounty milik Jack. Dan jika kita melakukan hitung-hitungan judi sederhana, maka hasilnya akan seperti ini. Sanji baru mendapatkan bounty setelah Arc Enies Lobby, di mana kepalanya dihargai sebesar 77 juta berry. Sedangkan Zoro kepalanya dihargai 120 juta berry, di mana selisihnya adalah 43 juta berry. Kemudian setelah Arc Dressrosa, kepala Sanji dihargai 177 juta berry, sedangkan kepala Zoro dihargai 320 juta berry, di mana selisih bounty mereka berdua adalah 143 juta berry. Yap, Oda menambahkan angka 1 pada selisih bounty Sanji dengan Zoro pada setiap update-nya. Nah, di sini kenaikan bounty Sanji saat di Arc Whole Cake Island tidak dihitung karena Zoro tak terlibat di dalamnya. Karena sudah kodratnya bounty Sanji berada di bawah bounty milik Zoro. Dan jika Oda masih menggunakan pola yang sama, maka perbedaan bounty antara keduanya akan menjadi 1 miliar 143 juta berry. Sehingga jika bounty Zoro menjadi 2 miliar 320 juta berry, maka bounty Sanji akan menjadi 1 miliar 177 juta berry, di mana lebih tinggi dari Jack yang memiliki bounty 1 miliar berry. Serta inilah udang di balik bakwan yang direncanakan oleh Oda Sensei. Shin kemudian kembali berpindah ke ruang mantap-mantap Black Maria. Tak ada angin, tak ada hujan. Black Maria membuka bajunya dan memamerkan tato bertuliskan Jonan di bagian punggungnya, di mana memiliki arti wanita pembawa malapetaka bagi pria. Selain itu, dia juga mengeluarkan senjata berupa tongkat panjang besar namun tak bergetar, yang dia simpan entah di bagian tubuhnya yang mana. Sambil melet-melet manja, Black Maria mengatakan pada Robin jika sebentar lagi dia akan berpindah kepemilikan menjadi milik Kaido. Namun Robin dengan santainya menjawab jika dia lebih baik mati daripada dimanfaatkan oleh Kaido. Di sisi lain, pipi Brook terlihat memerah setelah melihat Mami Gangdoli cabang Onigashima yang saat ini sedang dalam keadaan topless. Yos nakama, itulah video analisis untuk manga One Piece chapter 1005. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!